Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musallian ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para intelektual muslimah, para mutiara umat, kita bertemu, diberikan oleh Allah kesempatan bermuajahah secara virtual dalam majelis diskusi yang insya Allah mubarakah, karena kita mengkaji dan membahas bagaimanakah syariah Islam menjadi solusi atas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kita hendak berkontribusi untuk menjadi subjek pelaku yang mencoba menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait dengan situasi terakhir pada masa pandemi ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Lili, beberapa bulan terakhir sudah santer dimunculkan narasi tentang new normal, dan kemudian bahkan sudah dilakukan penyusunan protokoler kesehatan pada setiap bidang yang akan diberlakukan new normal tersebut, dan insya Allah ada beberapa yang sudah mulai adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan sejak bulan ini. Maka ini menjadi sebuah kepedulian bagi kita untuk mengetahui apakah sebenarnya betul new normal ini adalah sebuah solusi untuk kondisi sulit yang kita hadapi hari ini, bahwa ada pandemi, kita sudah 3 bulan social distancing, kemudian itu melumpuhkan ekonomi, maka saatnya keluar beraktivitas kembali, tapi dengan sebuah paradigma baru. Nah, yang pertama saya ingin mengawalinya dengan menyamakan persepsi apa yang sebenarnya dimaksud dengan new normal, karena pada saat ini apa yang ada di benak masyarakat bisa jadi ternyata berbeda dengan apa yang ada di benak para pakar kesehatan yang menyusun protokol kesehatan, ataupun mungkin beda juga dengan apa yang ada di benak para praktisi ekonomi. Saya mengikuti penjelasan termudah yang kemudian sempat viral di sosmed yang dibuat oleh seorang profesor bernama Prof. Hermanto Siregar, ketika beliau diminta menjelaskan secara sangat sederhana apa new normal itu. Lalu beliau menggambar grafik seperti yang saya cantumkan di situ. Kalau garis sumbu datarnya, sumbu X-nya itu adalah waktu, berjalannya waktu, lalu sumbu Y-nya adalah jumlah kasus positif COVID, maka sebelum pandemi ini tiba, kita ada pada kondisi normal sebelumnya, 0. Penderita COVID-nya 0. Kemudian tibalah masa pandemi itu, dia naik secara eksponensial begitu, sampai kemudian pada titik tertentu dia mencapai puncak kenaikannya, lalu mulai turun, berkurang, dan terus kemudian mulai agak melandai, mendekati garis X, sumbu X, mendekati titik 0 sumbu Y, salah saya. Tapi tidak persis, karena si COVID-19 ini tidak akan hilang dari kehidupan kita sebagaimana wabah-wabah sebelumnya. Setelah kemudian dia berhasil dikendalikan, bukan berarti kemudian dia hilang. Apakah itu kolera, apakah itu flu, itu tetap ada. Tapi grafiknya melandai, artinya akan bisa jadi masih ada kasus penderita baru 1, 2, tapi terkendali, tidak kembali ke titik 0 sebagaimana semula. Karena tidak kembali ke titik
seperti semula, itulah kemudian disebut new normal. Jadi normalnya kita nanti pasca pandemi ini terkendali, kita akan hidup bersama si COVID-19 ini dalam keadaan yang tidak lagi berkembang secara eksponensial, tetapi dia hanya akan bertambah secara melandai saja angkanya. Relatif terkendali dan bisa ditangani oleh kapasitas pelayanan kesehatan yang kita miliki. Nah, jadi new normal itu adalah kita menjalani kehidupan, melakukan aktivitas maunya seperti layaknya sebelum pandemi. Yang bekerja ya bekerja, yang belajar ya belajar, yang beribadah seperti sebelumnya. Hanya karena masih ada COVID-19 itu bersama kehidupan kita, maka kemudian diberikanlah sebuah kebijakan harus menggunakan protokol kesehatan agar kita tidak tertularkan. Karena sebenarnya hakikatnya ini bukan kita hidup bersama corona itu terus kita bersahabat, itu bukan. Tapi sebenarnya berarti kita ini menjalani kehidupan dalam ancaman COVID-19 yang tetap ada. Gitu. Nah, ketika kemudian hari ini kita tahu WHO sebagai organisasi kesehatan dunia dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh negara-negara di dunia untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, termasuk ketika mulai memperkenalkan kebijakan new normal ini, maka kemudian WHO ini pun juga memberikan satu tuntunan begitu ya, kapan sebuah kebijakan yang mulanya ketat, sifatnya total atau parsial, kalau di sini kita mengenal sebagai PSBB, kapan mulai bisa dikurangi. Maka kemudian dia menetapkan ada beberapa kriteria yang kalau dikelompokkan secara garis besar, itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan utama ini. Yang pertama secara epidemiologi, apakah pandemi itu secara epidemiologi sudah terkontrol? Yang kedua terkait dengan sistem kesehatan yang dimiliki, apakah dia mampu menghadapi kasus seandainya kemudian pasca new normal dilakukan ada serangan gelombang baru, apakah dia siap? Jumlah tenaga kesehatannya, sarana kesehatannya, testing toolsnya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga kaitannya dengan surveillance kesehatan publik. Apakah dia sudah memiliki sistem untuk mendeteksi adakah kasus baru ataukah mentrace dari kasus yang ada itu kemana saja, seandainya kemudian ada kasus baru yang muncul dan tidak berasal dari tracing sebelum dimiliki, apakah dia mampu melakukan itu? Yang kemudian kalau kita lihat itu dijelentrehkan dalam banyak kriteria, begitu indikator. Saya hanya ambil satu ini saja secara epidemiologis untuk saya tampilkan, yang lain bisa dilihat sendiri nanti. Di antaranya kalau secara epidemiologis itu disampaikan berarti pandemi ini sudah mulai terkontrol adalah ketika terjadi penurunan paling tidak sebanyak 50% kasus dari latest peak, kasus tertinggi yang terakhir, dan itu berjalan selama 3 minggu. Kemudian yang lain lagi terjadi pengurangan jumlah kasus positif dari sampel yang diperiksa itu lebih sedikit dari 5%. Ataupun kemudian lebih sedikit didapatkan positif dari sampel
yang diperiksa di antara pasien-pasien dengan gejala mirip flu dan itu bertahan selama 14 hari. Ada penurunan jumlah kematian di antara mereka yang sudah terkonfirmasi positif dan bertahan paling tidak selama 3 minggu. Jadi penurunan yang terus-menerus, angka masuknya pasien ke rumah sakit, menempati ICU, membutuhkan layanan-layanan kegawat daruratan itu bertahan paling tidak sampai 2 minggu. Nah, kalau kemudian faktanya seperti itu, ini kemudian diperjelas dalam beberapa indikator seperti ini, terbukti bahwa transmisi COVID terkontrol, kapasitas kesehatannya bagus, sudah bisa mendeteksi, menguji, isolasi, menangani, kemudian sudah punya mekanisme untuk mengurangi risiko pada masyarakat, pada tempat-tempat yang berisiko tinggi, ada upaya pencegahan yang sudah disiapkan, kasus imported cases sudah juga dikendalikan, lalu ada unsur masyarakat ya, peran serta masyarakat di situ dalam pencegahan dan pencegahan penyebaran dari COVID-19 itu bagus. Mereka sudah mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa peran serta yang harusnya mereka lakukan dalam masa transisi tersebut. Nah, faktanya itu secara teori yang kemudian konon katanya mau diikuti, dituruti oleh penguasa di negeri ini untuk kemudian menyampaikan dan memberlakukan kebijakan narasi new normal. Faktanya kemudian sampai kemarin, Juni tanggal 27 sore, kita masih ada pada urutan yang cukup tinggi, 29 dari 2015 negara untuk kasus terkonfirmasi positif tertinggi. Kita sudah mencapai 52.000 dan penambahan setiap harinya itu justru pada beberapa hari terakhir itu malah di atas 1000-an kasus. Jadi bukannya malah sudah menurun 50% atau kemudian terus berkurang, bertahan selama 2 minggu, yang meninggal berkurang, enggak, angkanya faktanya justru sebaliknya. Kita kalau di Asia masih ada pada urutan ke-9 dari 49 negara Asia. Nah, di sini nanti juga ibu-ibu bisa dapatkan data kapasitas tes yang kita lakukan per 27 Juni tadi itu adalah 2.755 per 1 juta populasi. Yang dari yang nanti kita tahu angka yang direkomendasikan minimal adalah 3.500 per 1 jutanya. Jadi ini gambaran singkatnya grafik perkembangan COVID sampai hari ini. Tidak ada gambaran yang itu mencapai puncak lalu stuck lalu turun, tidak ada, masih terus ke atas dengan naik turunnya seperti roller coaster itu. Kemudian kalau kita bantu dengan pemodelan tentang proyeksi kira-kira kapan puncak dari COVID-19 ini akan terjadi di negeri ini, MIT, tim COVID Analytics dari MIT mengatakan, memproyeksikan kira-kira puncaknya mungkin 15 Agustus. Ini model ini dimutakhirkan pada 22 Juni. Dan angkanya kira-kira kalau pada puncaknya itu adalah sekitar 1.918 di Agustus. Kita hari ini masih berjalan menanjak. Jadi belum pada puncak, belum turun, apalagi kemudian mulai terjadi pelandaian. Kalau dilihat dari indeks yang menunjukkan penyebaran infeksi ini, apakah sudah melambat, terkendali, atau masih menyebar, ternyata kalau kita lihat data dari masing-masing provinsi, juga mayoritas di 20 provinsi itu masih di atas 1. Jadi artinya infeksi masih berjalan banyak, berkembang dan meluas.
Ada yang mulanya kemudian sudah dikatakan tidak ada kasus, tapi kemudian ditemukan lagi. Dan ini, angka ini harus kita baca bahwa sangat dipengaruhi juga dengan performa testing yang mereka lakukan. Kalau kemudian tidak ada tes yang dilakukan, ya tidak ada kasus. Kalau sedikit tes yang dilakukan, bisa jadi didapatkan sedikit kasus kan gitu. Nah, sementara kemudian kalau kita lihat dari kapasitas tes yang kita miliki, yang mestinya rekomendasi WHO idealnya itu 1/1000 penduduk per minggu. Tapi kemudian kita mengadopsi yang untuk negara penduduk yang banyak itu direkomendasikan 3.500 per 1 juta, maka mestinya tes yang kita lakukan adalah sebanyak 948.500 tes. Data ini yang masih 290 itu per awal 9 Juni. Jadi awal bulan ini. Kalau saat ini sudah 700-an sekian tesnya. Masih belum mencapai apa yang ditargetkan. Dan ini masih termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Dan secara penilaian tentang transmisinya, Indonesia bukan lagi penyebarannya itu kemudian bisa diidentifikasi kasus dari satu klaster ke klaster yang lain, karena sudah nyewampur dan susah untuk dikenali ini didapatkan infeksi itu dari klaster yang mana. Ini kemudian berdasarkan penilaian WHO kita sudah masuk dalam transmisi komunitas, jadi sudah bukan lagi kasus yang bisa dikenali klaster-klasternya mana penularannya. Karena ini sudah campur begitu ya. Kita tidak bisa lagi mengenai apakah ini dapatnya dari pasar kah atau dari masjid kah. Ini klaster yang kemarin mengikuti pelatihan petugas haji kah, itu sudah campur nih, sudah susah untuk kemudian dikenali, sudah menjadi community transmission. Dan kalau kemudian kita lihat indikator yang lain dari sisi kesiapan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang kita miliki, kalau pakai data 2017, kita memiliki kekurangan pada ketercukupan jumlah dokter umum, dokter spesialis, perawat, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan di rumah sakit, semuanya mengalami kekurangan dari kondisi ideal yang seharusnya. Jadi seandainya pun kemudian ditambah dibuka layanan tempat-tempat baru ya, rumah sakit, lapangan untuk rujukan, untuk perawatan isolasi yang lebih ringan, tidak seperti rumah sakit yang membutuhkan perawatan yang sifatnya itu berat, begitu sakitnya, kombinasi berat. Meskipun kemudian ditambah, kalau kemudian tenaga ini tidak mencukupi, ya tidak akan bisa mengcover kebutuhan. Apalagi kemudian kita mendapatkan fakta hari ini pasca narasi new normal itu digulirkan dan mulai ada adaptasi kebiasaan baru dijalankan, sebagian kantor dibuka, pasar mulai dibuka, mall mulai dibuka, kita mendapati ada banyak laporan kasus baru, para pedagang pasar banyak yang terinfeksi, dan untuk nakes, khusus nakes, kita mendengar banyak sekali kemudian angka-angka infeksi hingga pada kematian yang dialami oleh tenaga kesehatan kita. Jadi termasuk cukup tinggi, karena prosentase kematian tenaga kesehatan di Indonesia saat ini 6,5%, jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang kurang dari 0,5%. Nah, bagaimana dengan kesiapan masyarakat dalam berkontribusi dan dalam berperan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini? Ini gampang sekali kemudian kita lihat
bahwa hari ini masyarakat kita itu justru mayoritas abai, bahkan tidak sekedar abai, jadi justru pengabaian yang mereka lakukan itu semacam nantang atau mau membuktikan bahwa tidak ada yang namanya COVID-19. Ini adalah konspirasi saja, konspirasi nakes, konspirasi rumah sakit, karena mereka mau mencari keuntungan dengan jualan rapid test, dengan jualan apa namanya, jadi bisa dicairkan insentif dari pemerintah. Membaca media, kita temukan banyak sekali pemberitaan tentang, ya bisa dibilang lucu tapi miris, tentang sangat minimnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana kepentingan melakukan protokol kesehatan. Misalkan ketika satu layanan publik itu diwajibkan untuk akan dilayani kalau mereka memakai masker, ternyata mereka tidak memakai masker. Cara solusi yang kemudian mereka ambil adalah mereka pinjam maskernya tukang parkir, dan ternyata ketika ditanyakan kepada tukang parkir tersebut, hari ini sudah sekian puluh orang yang meminjam maskernya. Jadi yang dicari itu bukan mereka menggunakan masker itu karena kesadaran untuk mengurangi penyebaran. Ada noise ya, berisik sekali. Mungkin bisa dibantu host untuk memute serta yang belum dimute, atau para peserta bisa memute sendiri sound mikrofon. Bu Faizanya bisa di unmute lagi. Sudah, ya, sudah, saya sudah. Ya. Jadi justru ternyata itu hal yang paling mendasar yang harusnya mereka paham, bahwasanya mereka itu butuh, mereka menyadari bahwa memang ada pandemi ini, lalu kemudian mereka bersikap dengan tepat terhadap pandemi itu, dia tidak ngerti, tidak memiliki hal tersebut. Faktanya seperti itu, sehingga kalau kemudian kita melihat konsep manajemen yang dimiliki oleh sistem kesehatan hari ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh WHO, apa yang dilakukan oleh CDC Amerika. Kalau di CDC Amerika itu adalah cegah penularan, kalau kemudian dilakukan upaya untuk mendeteksi siapa saja yang kemudian sudah terinfeksi, kalau sudah ditemukan kemudian direspon, dilakukan treatment dan seterusnya. Sementara kalau WHO mulai dari dilakukan pendeteksian, dilakukan tes, setelah ditemukan kasus maka kemudian diisolasi, diberikan treatment, lalu dilacak dia sempat berinteraksi dengan siapa saja, menjadi klaster apa, kemungkinan penyebarannya kemana saja, dideteksi lagi dan seterusnya. Nah, kalaupun kemudian kita lihat sistem kesehatan itu dalam menangani pandemi hanya dari sisi ini saja, manajemen ini saja, ternyata sangat amburadul gitu. Mau mendeteksi, mau melakukan tes, ibu-ibu mungkin pernah membaca ketika dikirimkan petugas untuk melakukan rapid test di pasar atau di tempat tertentu, maunya untuk menjaring cakupan rapid test yang lebih besar. Faktanya kemudian ketika dikirim ke kampung, semua warga sepakat meninggalkan tempat. Ketika dikirim ke pasar, semua pedagang di pasar sepakat mengusir petugas yang dikirim, bahkan mengusirnya itu dengan apa namanya ya, dengan penghinaan, dengan dilecehkan begitu. Kemudian belum lagi kekisruhan ketika melakukan tes itu menggunakan rapid test yang false positifnya, hasilnya positif tapi sebenarnya itu tidak terinfeksi. Itu banyak yang membuat tambah gak percaya lagi. Ditambah lagi dengan kegaduhan atau kekisruhan karena kemudian ada propaganda, ada pengumuman yang disampaikan oleh rezim bahwa setiap petugas yang meninggal akan mendapatkan insentif 300 juta, setiap yang terlibat dalam penanganan akan mendapatkan 10 juta gitu.
faktanya kemudian saya kebetulan ada di dalam salah satu grup nakes begitu, yang kemudian di puskesmas itu ada yang menge-share sudah didata sampai 4 kali, dan untuk yang pendataan terakhir diberi sebuah persyaratan tambahan bahwa kalau itu dikaitkan dengan berapa banyak jumlah rapid test yang dilakukan oleh puskesmas tersebut. Kalau di atas 100 maka dia boleh mengajukan 4 nakes yang bisa mendapatkan insentif. Padahal kemudian yang kita dengar, yang itu berada di tengah masyarakat, semua puskesmas, semua rumah sakit, semua nakes, mereka mengira semuanya itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan insentif tersebut. Yang kalau kemudian kita telusuri lagi video yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, ternyata mereka masih pada tataran mendata. Yang cair itu baru 0,1%. Dan itu lebih banyak pada yang ada di petugas pusat, yang di rumah sakit itu Wisma Atlet ya, karena dekat dengan pusat kekuasaan, nggak mungkin kalau kemudian itu nggak dicairkan itu akan menjadi masalah. Jadi itu masalah lagi. Ketika kemudian isolasi, mau dilakukan isolasi mau diisolasi di rumah sakit lapang, kita tidak memiliki kecukupan untuk melakukan itu. Ketika masyarakat diminta isolasi mandiri, ternyata ketemu dengan faktor ketidakpatuhan, faktor kemiskinan, ruang yang memang justru tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi. Ketika kemudian melakukan treatment juga begitu, kekurangan ventilator. Kita kemarin kemudian kena hoax sudah dibeli sekian juta Avigan, sekian kloroquine, kemudian itu menjadi menjadi informasi yang dikira oleh publik itu adalah obat yang paten. Bahkan saya di grup RT itu kemudian ditawar oleh Pak Jokowi, silakan kalau mau pesan. Itu obat-obatan yang sebenarnya terbatas itu kemudian dibeli oleh masyarakat secara bebas, dan itu bisa gitu. Jadi tidak karu-karuan ini ketidakpercayaan masyarakat kepada para petugas, kepada pemerintah, kepada kebijakan dan seterusnya, yang itu kemudian membuat kita bisa melihat dengan gampang sekali bahwa dari kebijakan yang sifatnya permukaan tadi, yang sifatnya teknis dan strategis saja, kita bisa memprediksi bahwa new normal ini akan gagal. Wong yang secara teknis dan strategisnya itu lebih rapi, lebih disiplin seperti Korea Selatan saja, ketika sudah memulai new normal, kemudian ternyata ada gelombang baru, dia menghentikan lagi, kan begitu. Apalagi kemudian yang teknisnya amburadul kayak gitu tadi, ketidaksiapan kita seperti itu nyata. Apalagi kemudian sebenarnya kalau kita bicara sistem kesehatan, hal-hal yang nampak tadi di permukaan seperti tes yang amburadul, sariankes yang kurang, nakes yang jumlahnya begini seterusnya tadi, itu adalah bagian dari sistem kesehatan yang bersifat hilir. Tapi ada komponen di hulu yang itu benar-benar menentukan dan akan membentuk sistem kesehatan tadi itu akan berjalan seperti apa. Dan itu adalah berkaitan dengan pilar sistem suatu negara, yaitu politik dan ekonomi, dan itu sangat dipengaruhi oleh ideologi apa yang melahirkannya. Jadi ibarat pohon itu nanti bentuk daunnya, bunganya, buahnya, batangnya itu seperti apa, itu kan ditentukan oleh benihnya. Maka sebenarnya peradaban apapun yang kita lihat di permukaan bumi ini, yang kita menilainya dari bagaimana dia mengatur politiknya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, itu sebenarnya merupakan satu sistem yang merupakan pemikiran cabang yang lahir dari pemikiran dasar. Pemikiran dasarnya itu adalah bagaimana kita melihat, memahami kehidupan ini, manusia ini, alam semesta ini, di dunia ini itu harusnya itu mereka ngapain, diatur dengan cara seperti apa, setelah ini apakah ada akhirat, apakah tidak, adakah hubungan antara semuanya. Itulah sebenarnya yang mempengaruhi dan melahirkan semua tampilan-tampilan yang kita lihat hari ini. Kalau pemikiran dasarnya ini benar, maka peradabannya akan benar. Sehingga saya langsung loncat kepada yang benar dulu, supaya untuk menunjukkan
seperti membuat garis lurus di samping garis bengkok, meskipun saya tidak menerangkan secara rinci yang salah, sistem yang salah itu, dengan melihat sistem yang benar ini akan tahu bahwa pasti kalau dia nggak benar, dia gagal. Nah, sistem yang benar, ibaratnya tadi pohon tadi, itu hanya akan lahir dari akar atau benih yang benar. Itu waktu saya sampaikan di sini, yaitu akidah Islam. Dari akidah Islam yang benar menempatkan manusia ini siapa, kehidupan ini harusnya diatur dengan cara seperti apa, itu akan melahirkan pilar sistem politik dan sistem ekonomi yang juga akan benar, yang darinya kemudian juga akan membentuk sistem-sistem yang lebih cabang lainnya. Nah, akidah Islam inilah yang kemudian akan membuat apa sebenarnya paradigma kesehatan yang sahih itu. Apakah kesehatan itu merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan, ataukah kesehatan itu adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi? Siapakah yang kemudian wajib memenuhi? Bagaimana karakter penguasa yang dia itu akan memenuhi layanan atau kebutuhan kesehatan ini? Bagaimana kemudian sistem keuangan yang dia miliki untuk bisa memenuhi dan menjamin kesehatan masyarakat? Kalau ini benar, akidah Islam ini menyampaikan bahwa kesehatan itu adalah bagian dari kebutuhan pokok warga negara yang wajib dipenuhi. Pemenuhnya, yang menjaminnya itu adalah seorang penguasa, itu nanti menjadi di antara prinsip dari sistem politiknya di sini. Penguasa yang berfungsi sebagai ro'in wajuna, bukan semata-mata regulator yang mempertemukan rakyat sebagai user dengan swasta sebagai penyedia layanan, lalu dia cuma mengambil keuntungan dan mengatur aturan di situ, memajai dan seterusnya. Kemudian dia adalah penguasa yang menjadikan keimanan itu sebagai ruh dari setiap layanan yang kemudian dia lakukan. Bahwa layanan kesehatan itu karakternya membutuhkan sebuah kecukupan ekonomi, pendanaan yang sifatnya mutlak. Nanti akan dipastikan, didetilkan oleh pembicara yang ketiga. Tapi yang jelas bahwa ketika kemudian hari ini kita melihat ada kok tenaga kesehatan kita itu sedikit, itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan kita yang hari ini memang menjadikan sistem Islam, sistem yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu komoditas juga yang dijual, sehingga tidak semua orang bisa mengakses pendidikan. Menjadi nakes itu mahal, akhirnya sedikit, karena sedikit akhirnya kemudian jam kerja mereka tidak manusiawi. Kemudian sarana pelayanan kesehatan juga begitu. Kenapa kemudian sedikit dan kalaupun mau baik bayarnya mahal? Ya karena penguasa mengambil prinsip public partnership, public private partnership, ya PPS. Jadi untuk melayani masyarakat itu bukan dia sebagai roinnya, penyelenggaranya, tapi cukup cari swasta begitu yang mau, nanti kemudian dia jadi regulatornya. Bagaimana kemudian kok dia akhirnya kesulitan mendapatkan APD, alat diagnostiknya kok nggak akurat, karena ternyata di situ ada di dalam industrinya itu nggak jalan untuk produksi sendiri. Kalaupun ada ternyata malah lebih senang untuk mengekspornya. Riset itu juga tidak mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi apa mau dari si kapital yang membayar mereka, yang mendanai mereka. Media juga tidak berperan untuk menjadi sarana pemberi informasi yang benar, bebas dari hoax yang bisa menjadi kepanjangan tangan negara untuk mengajarkan tentang keimanan sebagai sandaran seorang muslim bersikap, termasuk juga ketika menghadapi wabah ini dan seterusnya. Jadi ini semua sebenarnya kalau hari ini ketidakberesan atau kegagalan sistem yang hari ini established, yaitu sistem sekuler kapitalistik, baik kapitalis barat maupun timur, itulah yang menjadi kunci kegagalan dari penanganan wabah ini. Makanya kita bisa melihat yang gagal itu tidak hanya kan di negeri ini, tetapi juga Amerika, tapi juga negara-negara
negara-negara yang besar yang selama ini dikira sistem kesehatannya cukup tangguh. Tapi karena mereka rusak di sini, di sandaran yang lebih mendasar lagi. Saya kira mungkin itu dulu, nanti bisa saya lanjutkan pada sesi selanjutnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.